Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang nggak di studio lagi. Saat ini kita lagi di masjid, alhamdulillah, Masjid Baitur Rahman Eramas 2000. Dan sekarang saya habis sholat isya di sini tadi berjamaah bersama para jamaah Masjid Baitur Rahman. Dan kebetulan kemarin saya habis rihlah bersama teman-teman mubalik dari Koordinasi Dakwah Islam di DKI Jakarta. Dan apa sih rihlah itu? Rihlah itu kan perjalanan. Jadi di sana itu ada wisata spiritual. Yang bedanya kadang mungkin terlihat seperti wisata, namun yang membedakan mungkin adalah niatnya. Yani innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Maka insya Allah dengan rihlah ini niat kita itu mendalami dan mempelajari tadabbur tafakur alam, walaupun embel-embelnya seperti wisata seperti itu. Dan kemarin saat hari Senin kita berangkat dari teman-teman bersama teman-teman mubalik itu, sampai hari Selasa pagi kita sampai di makamnya Sunan Kalijaga. Di sana Masya Allah kita berziarah, kemudian melihat banyak sekali tempat-tempat, ada jual beli belangkon, batik, tasbih dan lain-lain. Dan ketika kita masuk setelah sholat subuh, masuk di makamnya, kita bertawasul, bertahlil. Dan setelah dari makam Sunan Kalijaga kita lanjut ke pondok pesantren Darul Quran, yang mana itu pondok pesantrennya Yusuf Mansur. Dan ternyata Yusuf Mansur itu nggak sendiri untuk membangun pondok pesantren tersebut. Di sana kita dijelaskan oleh pendirinya bagaimana awal mula berdirinya pondok pesantren Darul Quran, dan sampai saat ini Darul Quran telah mencetak banyak sekali santriwan, santriwati yang insya Allah hafiz Quran dan bisa sekolah, melanjutkan sekolah ke luar negeri. Kemudian setelah itu kita beristirahat di Desa Lelawean. Di situ ada sebuah hotel Solia kalau tidak salah. Itu kita menetap selama 2 hari. Dan di hari pertama kita tadi ke makam Sunan Kalijaga, kemudian ke pondok pesantren Darul Quran. Kemudian di hari kedua, alhamdulillah kita pergi ke Universitas Muhammadiyah Surakarta. Masya Allah sekali, di universitas ini banyak sekali kita diskusi, bahkan disambut baik oleh wakil rektornya. Di sana kita tahu ternyata UMS ini, Universitas Muhammadiyah Surakarta ini adalah universitas terbaik, bahkan bisa dibilang terbaik di Surakarta ya. Kita di sana lempar tanya jawab dan diskusi sebagaimana akademisi. Di sana kita tanya jawab bagaimana sih Muhammadiyah bisa sehebat ini, bahkan banyak sekali universitasnya, banyak sekali rumah sakitnya dan lain-lain. Bagaimana manajemennya Muhammadiyah ini. Kemudian setelah dari UMS kita ke Pondok Pesantren Jamsaren, yang mana banyak sekali santri-santri di sini tuh yang dulu itu sangat bersumbangsi kepada kemerdekaan Indonesia. Jadi di sana dijelaskan bahwa Pondok Pesantren Jamsaren itu ada sangkut pautnya dengan kemerdekaan. Dulu pernah ada temannya Mambaul Ulum. Jadi itu pondok pesantren yang temannya itu Mambaul Ulum itu ikut semua untuk kemerdekaan Indonesia, dan Jamsaren tetap ada sampai sekarang. Bahkan Pondok Pesantren Jamsaren itu adalah pondok pesantren tertua, kalau tidak salah pondok pesantren tertua yang kelima di Indonesia. Yang pertama itu ada Al-Kahfi 1400, dan kalau pondok pesantren Jamsaren ini 1700-an berdirinya. Dan kita disambut baik di sana, bahkan bisa di tour guiding di pondok pesantren Jamsaren. Oke, dan setelah itu hari ketiganya kita pada saat akan pulang kita ke Keraton Surakarta. Di sana Masya Allah kita melihat kebudayaan yang masih sangat kental di Surakarta, Solo. Di sana kita bahkan ketika masuk ke ke istana, atau mungkin sekarang bahasanya itu apa ya, kalau bukan istana tuh kayak tempat keratonnya itu, kita tidak boleh pakai alas kaki. Bahkan yang wanita itu kalau nggak pakai rok diwajibkan pakai selendang untuk menutupi celananya itu. Dan di sana kita menghargailah budaya, walaupun agak gimana ya, agak bisa bahasanya itu mungkin terlalu mengagungkan leluhur, akan tetapi kita tetap di sana tetap toleransi. Dan apa yang membedakan kalau ternyata dengan perjalanan seperti ini tuh menambah wawasan kita untuk
terus bertafakkur, bertadabbur alam, dan yang paling penting itu kita bisa tahu bahwa kita di sana itu adalah pendatang, dan pendatang itu pasti yang pertama itu kita ingin mengenal, bertaaruf, dan setelah bertaaruf kita akan mendalami apa sih setelah kenalan itu, kita akan mendalami, menanyakan lebih lanjut, kemudian bertafaqquh, maka akan sampailah kita dapat menghargai, bertasamuh. Ketika tiga proses ini telah kita laksanakan, maka akan terciptanya toleransi. Maka jangan bilang kalau kita nggak bisa bertoleransi kalau kita belum bertaaruf. Kita nggak tahu, kita maunya di hidupnya itu di lingkaran kita sendiri aja. Ketika kita warnanya warna kuning, kita nggak mau sama teman-teman kita yang warna merah. Jangan sampai seperti itu, karena kita tuh bersaudara, masih semuslim ini. Jangan sampai kita mengkotak-kotakan diri kita sendiri. Kemudian ada yang terakhir, ada syair indah yang ingin saya bacakan dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Di sini tentang merantau. Bismillah. Merantaulah orang berilmu dan beradab, tidak diam beristirahat di kampung halaman. Tinggalkan negerimu dan hidup asing di negeri orang. Merantaulah, kau akan dapatkan pengganti dari orang-orang yang engkau tinggalkan. Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang. Aku melihat air menjadi rusak karena diam bertahan. Jika mengalir menjadi jernih, jika tidak akan keruh menggenang. Singa jika tak tinggalkan sarang tak akan dapat mangsa. Anak panah jika tak tinggalkan busur tak akan kena sasaran. Jika matahari di orbitnya tak bergerak dan terus diam, tentu manusia bosan padanya dan enggan memandang. Biji emas tak ada bedanya dengan tanah biasa di tempatnya. Kayu gaharu tak ubahnya seperti kayu biasa jika tak di dalam hutan. Jika gaharu itu keluar dari hutan, ia menjadi parfum yang tinggi nilainya. Jika biji memisah dari tanah, barulah ia dihargai sebagai emas murni. Sungguh indah syair dari Imam Syafi'i, bahwasanya kita tuh harus gak selamanya ada di kampung halaman kita. Kita tuh kadang-kadang perlulah untuk tinggalkan kampung, berihlah, keluar dari zona nyaman, agar tahu bahwa oh ternyata banyak sekali orang-orang yang berbeda dari kita. Oh ternyata banyak sekali polemik-polemik yang unik di luar sana itu masih banyak. Maka dari itu, agar timbul rasa toleransi, maka keluarlah dari zona nyaman, keluarlah dari kampung halaman, lihatlah, bertaaruflah, bertafakurlah, agar kita bisa mengenal orang-orang lebih banyak. Bukankah kita diciptakan untuk saling mengenal? Mungkin sekian kesan pesan atau bisa dibilang hikmah di balik rihlah kemarin yang saya alami. Semoga ada manfaatnya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.